Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Galang Hermawan dengan NIM 0503968013. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung. Saya mahasiswa program studi agribisnis Universitas Terbuka. Saat ini saya sedang melakukan tugas praktik mata kuliah manajemen risiko agribisnis. Jadi tujuan kedatangan saya adalah untuk melakukan wawancara singkat mengenai resiko yang dihadapi dalam usaha atau perusahaan ini, khususnya terkait resiko eksternalitas dan resiko strategis serta cara perusahaan mengatasinya. Mungkin informasi yang Bapak berikan bisa untuk tugas akademik saya. Di sini saya juga butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin Bapak berkenan untuk memberikan wawancara singkatnya. Oke, mungkin pertama perkenalkan, nama saya Raditya Muda. Saya selaku SMF dari Production Planning Inventory Control atau PPIC dari beberapa PT Retail Food. Dengan Mas Radit ya. Mungkin langsung aja ya Mas ya. Sejak kapan usaha atau perusahaan ini berdiri? Kalau berdirinya tapi kalau untuk Jambu Kristal spesifiknya itu dari tahun 2016. Jadi sebenarnya kita memang ada produksi jambu, tapi kalau untuk spesifik Jambu Kristal kita di tahun 2016. Terus faktor eksternal apa yang paling sering mengganggu usaha Jambu Kristal? Sebenarnya kita kalau untuk mengganggu bukan yang besar sih, jadi yang mengganggu adalah mungkin lebih tepatnya bukan mengganggu, tapi lebih tepatnya itu masalah-masalah permintaan. Jadi ya, maksudnya gini, jadi misal kita jambu itu kan sebenarnya kan namanya buah ya, buah segar. Buah segar itu kita tidak bisa memastikan buah itu secara besarnya seperti apa, kecilnya seperti apa, terus grade seperti apa. Nah cuma di eksternal ini kadang ada masalah-masalah yang mereka minta itu misal sesuai sama spesifikasinya tuh sama gitu. Contoh ini kita ada pengiriman barang ke Bandung atau pengiriman produksi ke Bandung. Nah ini biasanya kalau dari di Bandung itu minta secara luar jambu itu warnanya merata, jadi enggak jadi dalam satu box itu mereka minta kalau misalnya semua ya. Jadi kalaupun hijau semua, maksudnya hijau ya matang gitu, jadi kayak nggak cacat gitu ya. Tapi lebih tepatnya mungkin kita matangnya merata gitu. Terus bagaimana pengaruh cuaca atau musim terhadap produksi? Pastinya kalau untuk jambu cuacanya sangat berpengaruh, terutama yang kita butuhkan yang pertama kondisi hujan ya, kayak sekarang ini itu jambu itu membutuhkan dalam satu pohon membutuhkan sekitar 30 liter per tanaman. Jadi dalam satu minggu itu kita butuh minimal itu 2 kali atau sampai 3 kali hujan di tiap minggunya. Tapi kalau kondisinya yang faktor yang masalah kita itu ada di kemarau. Nah, tapi kita memang tetap ada irigasi ya untuk penyiraman kebutuhan tanaman tiap harinya gitu. Karena tiap hari butuh 30 liter per hari. 30 liter per tanaman. Penyakit atau hama apa yang paling sering menyerang tanaman? Kalau di jambu ini penyakit itu pasti penyakit dan hama ya. HPT ya. Kalau HPT itu kita paling banyak. Itu yang pertama, kalau di tanaman itu ada ulat kucuk. Nah itu ulat kucuk yang ulat jengkal, terus habis itu ada milibak. Nah milibak ini yang
sebenarnya paling besar di kita. Menyebab itu yang serangga putih-putih kecil ya. Nah itu sih yang mungkin yang HPT kita yang banyak sih di jambu. Oke, terus apakah harga sarana produksi seperti pupuk, pestisida sering berubah dan mempengaruhi usaha ini? Betul, pasti tapi kan kita pasti tetap sering berubah, cuman kan Ya. kita tetap ada substitusi dari bahan-bahan material pupuk ya. Jadi makanya kalau kita misal itu mengganggu produksi atau tidak ya pasti, cuman kita memang ada perencanaan untuk pengaplikasian dari pupuk dan lain-lain. Jadi ya nggak seberapa berpengaruh, cuman aman. Masih aman gitu ya. Apakah pernah terjadi penurunan permintaan atau harga jual produk? Nah, jadi oke, kalau itu pasti pernah. Jadi mungkin cerita sedikit, di jambu itu produksi awal kita itu sekitar tanaman kita itu 500 hektar. Ya. Karena suplai kita atau pengiriman kita itu dengan luasan 500 hektar itu dari permintaannya itu tidak bisa mengimbangi dari suplai yang kita kirimkan, sehingga kita untuk idealnya itu di 275 hektar. Dan pastinya tadi yang permintaan itu apakah ada masalah perbedaannya pasti, karena tadi yang saya sampaikan kebutuhan pertanaman itu 30 liter pertanaman itu ketika tercukupi itu berbuah pasti akan naik, sehingga secara tonase pasti berpengaruh dan secara pemasaran juga pasti berpengaruh. Terus cara perusahaan mengatasi resiko tersebut itu bagaimana? Oke, kalau untuk resiko pasti tentunya kita ada yang tadi saya sampaikan, ada forecast untuk setiap produksi, setiap pemupukan dan lain-lain, itu kita ada perencanaannya. Nah pastinya itu kita sudah monitor, otomatisnya kita sebenarnya monitor, kita selalu monitor, cuman ketika terjadi itu memang kita tetap kita ada dari tim riset atau peneliti itu biasanya yang membantu kita untuk ya mengurangi masalah-masalah kita. Resikonya gitu ya. Terus apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan saat ini? Kalau untuk saat ini yang tantangan terbesar kita tadi di yang pertama cuaca sih mas. Ini kan Cuaca, udah ya? masuk. Ya. Yang alhamdulillah udah hujan sih. Jadi kendala pertama kita itu masalah kita itu di cuaca. Kalau misalnya kemarau, otomatis berat buah kita itu kecil-kecil. Karena kita walaupun kita sudah mencukupi pertanaman 30 liter, tetap ya kalau misalnya kemarau panjang, misal kita kan ada debung atau untuk menarik irigasi, ya. itu kan belum tentu kalau misalnya kemarau panjang itu bisa mencukupinya gitu. Jadi ya faktor utama kita memang cuaca. Oke, cuaca kemarau ya, kemarau panjang. Persaingan usaha dengan perusahaan lain itu bagaimana? Kalau kita persaingan mungkin kalau di perusahaan kita nggak, kalau di jambu nggak ada ya mas, karena kalau untuk saingan secara usaha UMKM itu kita memang ada, cuman kita aman lah karena kita Sunpride itu adalah produk fresh, buah fresh nomor 1 di Indonesia gitu, jadi kita masih aman. Jadi saingan itu kita tidak mengalami masalah gitu. Strategi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan itu bagaimana caranya? Yang pertama gini, untuk yang pertama menjaga kualitas, bukan kuantitas. Nah jadi yang pastinya kan karena tadi kita itu adalah buah segar nomor 1 di Indonesia, itu kita selalu menjaga kualitas setiap buahnya masing-masing secara grade, secara size, itu kita jaga dengan baik gitu. Itu sebenarnya. Terus perusahaan memiliki rencana pengembangan usaha ke depan atau tidak? Kalau untuk perusahaan secara ini ya, usaha jambu kristal itu kita sudah menambah
yang baru. Jadi ada jambu kristal merah. Kalau kita yang utama itu memang jambu kristal putih. Tapi sekarang kita sudah punya sekitar 24 sampai 25 hektar tambahan itu jambu kristal merah. Kita sudah mulai mengembangkan lebih lah. Itu kita lagi coba sekitar 25 hektar untuk yang kita produksikan di jambu merah. Dan produksi kita itu yang sudah bisa menghasilkan, jambu yang sudah menghasilkan itu sekitar 10 hektar. 10 hektar Dari tadi yang sekitar 20 hektar. 24 hektar. Terus bagaimana perusahaan mempersiapkan diri menghadapi resiko-resiko ini? Menghadapi resiko-resiko yang apa ya Mas? Untuk ke depannya. Oke. Untuk resiko-resiko ke depannya mungkin yang pertama kita yang pertama untuk resiko kan di masalah cuaca ya. Ya. Kita sudah mulai narik irigasi, kita sudah mulai pasang pipa irigasi, sehingga ketika ini alhamdulillah sih hujan, jadi ketika nanti kemarau panjang itu kita sudah siap untuk mengatasi kemarau panjang. Oke. Terus menurut Mas Radit nih, strategi ini sudah diterapkan saat ini, sudah efektif atau belum? Kalau sudah efektif atau belum, memang kita sudah sekitar 70% sudah kita pasang irigasi. Kita tinggal sekitar sekitar 30% lagi lah untuk menyelesaikan pipa saluran irigasi untuk pertanaman. Kenapa belum 100%? Karena memang setiap tanaman itu kan ada pipa kecil yang mengeluarkan air. Itu memang masih ada beberapa kita masih pengecekan, ada yang bocor, ada yang mampet. Itu kan pasti tentunya kita masih pelan-pelan untuk memperbaiki itu gitu. Mungkin itu aja Mas yang saya tanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.